Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu selamanya. Amin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi. Adakah yang masih ingat apa itu arti dari kegiatan ekonomi? Bagus. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam hal produksi, distribusi, atau konsumsi. Nah, pada kesempatan sekarang kita akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Adakah yang sudah mempelajarinya? Bagus. Sebelum dimulai, inilah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Setelah KBM ini selesai, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. 2. Menjelaskan 3 faktor yang mempengaruhi permintaan dan 3 faktor yang mempengaruhi penawaran. 3. Menjelaskan kurva permintaan dan kurva penawaran. 4. Mengelompokkan jenis permintaan. 5. Mengomunikasikan contoh permintaan dan penawaran yang pernah dilakukan oleh masing-masing peserta didik. Marilah kita mulai mempelajarinya. Pertama, kita lihat tentang permintaan. Pernahkah kalian membeli barang? Tentu saja pernah. Semisal membeli buku atau alat tulis kebutuhan untuk belajar. Kalau di kelas kalian ada 40 orang, maka kebutuhan akan buku atau alat tulis itu paling sedikit sebanyak 40. Kalau jumlah siswa di sekolah kalian ada 500 orang, maka kebutuhan akan buku atau alat tulis itu paling sedikit sebanyak 500 buah. Nah, 40 buah atau 500 buah buku yang dibutuhkan oleh para siswa itulah yang dinamakan dengan permintaan. Jadi kalau begitu, apa yang maksud dengan permintaan? Bagus. Permintaan adalah jumlah barang yang harus disediakan atau yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan tingkatan harga barang tertentu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antaranya yaitu 1. Harga barang. 2. Pendapatan masyarakat. 3. Selera masyarakat. 4. Kualitas barang. 5. Harga barang lain. 6. Jumlah penduduk. 7. Perkiraan masa depan. Marilah kita lihat penjelasannya. Yang pertama yaitu harga barang. Perhatikan pernyataan yang berikut. Jika harga sebuah barang Rp15.000, maka jumlah barang atau permintaan sebanyak 20 buah. Sedangkan jika harga barang Rp5.000, maka jumlah barang atau permintaan sebanyak 50 buah. Apa yang dapat kalian simpulkan? Bagus. Jika harga barang meningkat, maka permintaan atau jumlah barang akan sedikit. Dan jika harga barang menurun, maka permintaan atau jumlah barang akan banyak. Nah, dengan demikian, harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta atau yang harus disediakan. Faktor yang mempengaruhi permintaan berikutnya yaitu pendapatan masyarakat. Perhatikan pernyataan yang berikut. Jika pendapatan masyarakat sebesar Rp250.000, maka jumlah barang atau permintaan sebanyak 10 buah. Sedangkan jika pendapatan masyarakat sebesar Rp25.000, maka jumlah barang atau permintaan sebanyak 3 buah. Apa yang dapat kalian simpulkan? Bagus. Jika pendapatan masyarakat naik, maka akan bertambah pula barang yang diminta. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat menurun, maka berkurang jumlah barang yang diminta. Nah, dengan demikian, pendapatan masyarakat bisa mempengaruhi jumlah barang yang diminta atau yang harus disediakan. Faktor yang mempengaruhi permintaan berikutnya yaitu selera masyarakat. Perhatikan pernyataan yang berikut. Bila seseorang atau masyarakat menyukai suatu barang, semisal topi, maka berapapun harganya pasti akan dibeli. Sama kan kalian juga kalau menyukai suatu barang? Nah, dengan demikian, selera masyarakat dapat mempengaruhi permintaan. Semakin besar selera masyarakat, maka semakin banyak permintaan. Sebaliknya, semakin kecil selera masyarakat, maka semakin menurun permintaan suatu barang. Faktor yang mempengaruhi permintaan berikutnya yaitu kualitas barang. Perhatikan pernyataan yang berikut. Mana yang akan kalian pilih? Tas yang berkualitas baik atau tas yang berkualitas kurang buruk? Tentu saja,
pastinya kalian akan memilih tas yang berkualitas baik. Tas atau barang yang berkualitas baik tentu saja banyak peminatnya. Nah, dengan demikian, jika kualitas suatu barang baik, maka akan banyak permintaan akan barang tersebut. Tetapi jika kualitas barang tersebut jelek, maka akan sedikit atau menurun permintaan akan barang tersebut. Faktor yang mempengaruhi permintaan berikutnya yaitu harga barang lain. Perhatikan pernyataan yang berikut. Mana yang akan kalian pilih? Sepertinya akan banyak memilih air mineral atau air putih karena harganya murah dibandingkan es jeruk. Dengan demikian, permintaan suatu barang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang lainnya. Tentu saja yang sejenis barangnya. Faktor yang mempengaruhi permintaan berikutnya yaitu jumlah penduduk. Perhatikan pernyataan yang berikut. Bila sebuah keluarga beranggotakan 6 orang, ketika akan makan bersama dibutuhkan berapa piring makan? Tentu saja 6. Kalau 12 orang, maka 12 piring. Begitu pula dengan jumlah penduduk suatu negara. Nah, dengan demikian, bertambahnya jumlah penduduk suatu negara akan mempengaruhi permintaan akan suatu barang atau jasa. Faktor yang mempengaruhi permintaan berikutnya yaitu perkiraan masa depan. Maksudnya adalah, kalau diperkirakan harga barang akan naik, maka permintaan akan menaik. Tetapi kalau diperkirakan akan turun atau tetap, maka permintaan akan menurun atau tetap. Coba pikirkan oleh kalian, mengapa demikian? Nah, itulah tentang faktor yang mempengaruhi permintaan. Sekarang kita lihat tentang kurva permintaan. Coba perhatikan tabel berikut. Misal ini adalah harga tas. Nah, dari tabel itu bisa dijadikan grafik seperti ini. Nah, itulah yang dinamakan kurva permintaan. Adakah yang sudah mengetahuinya? Apa yang dimaksud dengan kurva permintaan? Bagus, kurva permintaan adalah grafik yang menghubungkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Berikutnya, kita lihat jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan. Ada 2 jenis, yaitu permintaan menurut daya beli konsumen dan permintaan menurut jumlah konsumen. Permintaan daya beli konsumen ada 2, yaitu 1. Permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan yang betul-betul datang dari konsumen yang memiliki kemampuan untuk membeli dan langsung mengadakan transaksi barang atau jasa. 2. Permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan daya beli tetapi belum melakukan transaksi barang atau jasa. Sedangkan berdasarkan menurut jumlah konsumennya, ada 2 juga, yaitu 1. Permintaan individual, yaitu permintaan barang atau jasa dari masing-masing orang. Dan 2. Permintaan pasar, yaitu permintaan dari sekelompok orang atau masyarakat pada umumnya. Itulah tentang permintaan. Berikutnya kita lihat tentang penawaran. Berikutnya yaitu penawaran. Perhatikan yang berikut ini. Betul, itu adalah seorang pekerja atau direktur sebuah perusahaan mobil atau produsen mobil. Produsen selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup para konsumen. Disinilah muncul adanya penjualan barang yang dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Muncullah penawaran. Jadi, apa yang maksud dengan penawaran? Bagus. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Itulah yang dinamakan dengan penawaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran. Di antaranya adalah 1. Biaya produksi, 2. Teknologi, 3. Harapan akan mendapatkan laba, dan 4. Faktor-faktor non-ekonomi. Mari kita lihat satu persatu. Faktor yang mempengaruhi penawaran pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi ini seperti pembelian bahan baku, upah kerja, peralatan, dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau dalam pabrik sepatu, faktor produksinya apa saja?
tinggi rendahnya biaya produksi akan menentukan harga barang. Semakin tinggi biaya produksi, maka semakin berkurang jumlah produksi dan penawaran juga berkurang. Begitu pula sebaliknya. Semakin murah biaya produksi, maka semakin banyak hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Itulah biaya produksi mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran berikutnya adalah teknologi. Perhatikan yang berikut ini. Betul, itu adalah proses perakitan mobil dengan menggunakan robot yang merupakan bagian dari penggunaan teknologi. Nah, teknologi dalam proses pembuatan barang ini akan mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi akan bertambah, dan ini berpengaruh pada jumlah penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran berikutnya adalah harapan mendapatkan laba atau keuntungan. Setiap pengusaha selalu ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Inilah yang mempengaruhi terjadinya sebuah penawaran. Dengan keinginan mendapatkan keuntungan yang besar, maka produsen berusaha meningkatkan produksinya, memperluas dan mengembangkan usahanya. Semakin meningkat, semakin luas, dan berkembang perusahaannya, maka semakin meningkat penawarannya, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Faktor yang mempengaruhi penawaran berikutnya adalah faktor-faktor non-ekonomi. Di antara faktor-faktor non-ekonomi ini adalah bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah, dan yang lain-lain. Ini semua akan berpengaruh terhadap penawaran. Nah, itulah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Berikutnya kita lihat tentang kurva penawaran. Sekarang kita lihat tentang kurva penawaran. Coba perhatikan tabel berikut. Misal ini adalah harga sepatu. Nah, dari tabel itu bisa dijadikan grafik seperti ini. Nah, itulah yang dinamakan kurva penawaran. Adakah yang sudah mengetahuinya? Apa yang maksud dengan kurva penawaran? Bagus, kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan hukum penawarannya adalah jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawar pun akan bertambah. Begitu pula sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang atau akan turun. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan dengan cermat. 1. Jelaskan pengertian permintaan dan penawaran. 2. Jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi permintaan dan 3 faktor yang mempengaruhi penawaran. 3. Gambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran. 4. Kelompokkan jenis-jenis permintaan. Selamat mengerjakan. Nah, di antara nilai dari materi kali ini yaitu baik kita sebagai konsumen atau produsen dalam melakukan permintaan dan penawaran, boleh saja kita melakukan sekehendak kita. Tetapi tetap, kita harus menghitungkan prinsip ekonomi dan tidak merugikan pihak atau orang lain. Sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.